Warga Kareba Baji-Baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras, Sungai Salubatang di Kota Palopo meluap hingga merendam 4 kelurahan. Kawanan geng motor kembali menyerang permukiman warga di Makassar dengan senjata tajam. Masyarakat Dua Panua Kabupaten Pinrang berebut telur yang dipajang saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ya, kita awali informasi pertama. Sungai Salubatang di Kota Palopo meluap akibat hujan deras. 4 kelurahan terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi menggunakan peralatan seadanya. Para korban banjir kini membutuhkan bantuan karena persediaan makanan mereka telah tersapu banjir. Ratusan rumah warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo terendam banjir dengan ketinggian 2 meter. Banjir ini luapan Sungai Salubatang yang dipicu hujan lebat. Keempat kelurahan yang terdampak banjir yaitu Sumarambu, Kelurahan Jaya, Pentojangan, serta Salubatang. Banjir terparah di Kelurahan Pentojangan serta Salubatang. Warga sekitar 230 rumah terendam banjir dan ada beberapa warga yang kita evakuasi tadi. Dan kita evakuasi pakai ban seadanya. Kondisi pengungsi saat ini membutuhkan makanan siap saji dan kedua air minum dan air bersih. Ratusan warga yang rumahnya terendam terpaksa dievakuasi dengan peralatan seadanya ke tempat aman. Sebagian warga juga terisolasi karena akses jalan terputus. Para korban banjir kini membutuhkan makanan siap saji serta air bersih karena peralatan dapur serta persediaan makanan tersapu banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Tidak hanya permukiman warga, ratusan hektar sawah dan kebun turut terendam banjir luapan Sungai Salubatang di Palopo. Para petani khawatir terancam gagal panen. Hamparan sawah yang seharusnya berwarna hijau telah berubah menjadi coklat karena batang padi bercampur banjir. 300 hektar sawah dan kebun di Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo terendam banjir luapan Sungai Salubatang. Bulir padi dan kakao terendam banjir, padahal keduanya mulai berbuah. Kini harapan keuntungan padi dan kakao berpotensi hilang karena terancam membusuk. Para petani pun khawatir gagal panen. Meskipun banjir di sebagian permukiman mulai surut, sejumlah fasilitas umum termasuk jalan penghubung kelurahan masih terendam. Teluwanua itu ada 860 hektar sawah. Itu sekitar kurang lebih 300 hektar memang yang terdampak. Jadi untuk karena kebetulan sekarang itu padinya itu belum keluar, baru kemarin itu baru awal tanam. Ya, jadi otomatis gagal itu yang sekitar 300. Kita beralih ke berita kriminal. Belasan calon pembeli sabu-sabu terjaring penggerebekan di Pinrang. Namun sayangnya sang penjual melarikan diri saat digerebek. Satuan Narkotika Polres Pinrang dan personel Polsek Paleteang menjaring 16 calon pembeli sabu-sabu. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mengobrak-ngabrik dan membakar tempat yang diduga lokasi transaksi sabu-sabu di wilayah Paleteang. Kita tidak boleh main-main dengan peredaran sabu. Maka kami lakukan mendatangi tempat tersebut dan sebelum kami sampai di lokasi tersebut, 2 inisial M dan D yang sebagai sasaran terlebih dahulu melarikan diri. Namun kami lakukan pembongkaran terhadap tempat dilakukan penjualan sabu tersebut dan menyisir di sekitar lokasi dan menemukan 16 orang yang diduga akan melakukan pembelian sabu-sabu. Nah, kemudian ke-16 orang tersebut bersama kendaraannya kami bawa ke Polres untuk kami data dan lakukan interogasi. Setelah kami lakukan interogasi, ke-16 orang tersebut menjelaskan bahwa ingin
atau mau membeli paket sabu. Sayangnya saat digerebek, dua penjual barang haram ini melarikan diri ke area perkebunan setelah meninggalkan motor di lokasi penggerebekan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Pencuri spesialis barang bawaan yang disimpan di bagasi motor ditangkap polisi. Pencurian dengan modus ini meresahkan masyarakat. Pelaku ditangkap setelah video CCTV yang merekam pelaku saat mencuri barang viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi pencuri spesialis barang bawaan di bagasi motor. Pelaku dengan tenang mengambil barang bawaan korban dalam bagasi motor. Pencuri dengan modus ini sebelumnya jarang terjadi di Jeneponto. Perbuatan pelaku meresahkan warga. Polisi menciduk pelaku yang bernama Rusdi Daeng Toro asal Takalar. Pencuri lintas kabupaten ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Takalar. Rekaman CCTV menjadi alat bukti penangkapan. Alhamdulillah dalam waktu 8 jam pencuri spesialis jok motor di Polsek Bangkala bisa terungkap. Di mana ini adalah hasil kerjasama antara masyarakat dengan anggota Polsek Bangkala. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan laporan dari korban bahwa beliau bersangkutan kehilangan berupa emas 23 sebesar kurang lebih 10 gram, kemudian HP dan uang tunai kurang lebih 1 juta, itu semua kita sudah amankan, alhamdulillah. Polisi turut menyita barang bukti lain seperti buku tabungan, sebuah ponsel, dan bukti surat pegadaian termasuk KTP pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polsek Bangkalan dan terancam 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto. Sebuah motor raib digandol maling saat diparkir di halaman kantor Jalan Anoa, Kabupaten Sidrap. Penyebabnya karena pemilik lupa mencabut kunci kontak motor. Motor kesayangan milik Abdullah hilang digondol maling saat diparkir di halaman kantor Jalan Anoa, Kabupaten Sidrap. Peristiwa kemalingan ini terjadi karena pemilik motor lupa mencabut kunci kontak. Dari rekaman CCTV diketahui seorang pemuda yang berjalan kaki dengan leluasa membawa kabur motor. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian motor yang berharga sekitar 30 juta tersebut. Itu kan pulang dari bengkel, saya parkir di depan kantor, lalu saya masuk ke dalam, terus saya kembali keluar untuk simpan jaga di motor. Nah, memang di situ kunci memang tertinggal di motor, lalu saya masuk lagi kembali ke dalam kantor bicara dan diskusi sama orang kantor. Lalu pas ketika saya mau istirahat atau makan siang, saya lihat motor saya sudah tidak ada di luar. Sementara itu, polisi terus menyelidiki kasus penyerangan kantor pembiayaan di Goa. Anjing pelacak dikerahkan dalam penyelidikan. Tim Polres Goa kembali mendatangi lokasi penyerangan kantor pembiayaan di Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menurunkan anjing pelacak guna mencari jejak pelaku penyerangan. Kita pengolahan TKP melibatkan K9 dari unsur untuk memberikan gambaran fakta tentang apa yang terjadi sebenarnya yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya untuk menuju penyelidikan lebih lanjut untuk mencari siapa pelaku dalam perkara pembunuhan yang ada di Bontonompo. Saya kira cukup ya. Yang tadi yang ditolong itu K9 ya? Ya, K9. Kira-kira ada hasil tadi yang diamankan barang bukti atau? Itulah yang kita akan analisa kembali, kita dalami kembali apa yang kita temukan tadi. Pak, untuk korban sendiri katanya masih yang kemarin yang 1 orang meninggal. Iya. Kalau yang 2 sendiri gimana kondisinya? Perawatan di rumah sakit. Sebelumnya dikabarkan kantor pembiayaan di Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa diserang orang tidak dikenal dengan senjata tajam. Akibat penyerangan, 1 karyawan tewas dan 2 orang lainnya dalam kondisi kritis karena mengalami luka parah. Kronologi gimana, Pak? Jadi kronologi lapor ke kantor laporan bahasa Indonesia 145. Jadi langsung ke TKP. Ada berapa orang?
kalau di TKP ditemukan ada 3. Satu yang meninggal di tempat, 2 yang dirujuk ke rumah sakit. Takalar. Yang meninggal ini jenis kelaminnya Laki-laki. laki-laki. Kalau yang 2 itu kondisinya seperti apa? Kondisi parah juga. Jadi sementara penanganan intensif di rumah sakit Pajungan Takalar. Kalau luka-luka sendiri Kalau luka-luka ada rata-rata di bagian leher. itu bekas tikaman atau apa? Ada beberapa benda tajam. Ini kantor apa dan Kantor pembiayaan mingguan PT Amarta. sudah lama dan di sini. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan. Kalau yang di dalam korban itu apa dan? Ya, Karyawan. karyawan. Tiga-tiganya karyawan. Tiga karyawan. Pak, bagaimana dengan pelaku sendiri? Pak sudah diamankan juga? Kalau pelaku sementara dalam lidik. Dalam diri. Untuk selanjutnya dan korban dibawa kemana? Dan? Itu selanjutnya korban dirujuk ke rumah sakit Bayangkara bersama tim dari dokter divisum. Dan kira-kira tanda-tandanya ini ada berapa pelaku? Menurut saksi yang masih hidup yang di rumah sakit, jadi untuk sementara satu yang lain. Motifnya belum dikatakan. Motifnya apa? Motifnya sementara kita dalami. Polisi hingga kini masih memburu pelaku dan menyelidiki motif penyerangan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Kawanan geng motor kembali melakukan penyerangan di Kota Makassar. Permukiman warga di Jalan Balaparang, Kecamatan Rapocini, diserang dengan batu dan anak panah. Puluhan remaja menyerang permukiman warga dengan batu dan anak panah di Jalan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Mereka tiba-tiba berhenti depan gang, melepaskan anak panah ke arah pemuda yang sedang nongkrong dalam gang. Serangan kawanan ini semakin beringas setelah warga menutup pagar pembatas sehingga orang luar tidak bisa masuk permukiman. Namun para pelaku terus melempari rumah warga dengan batu dan balok. Komplotan anarkis ini nyaris merobohkan pagar. Hampir 30 menit berselang, serangan terhenti saat polisi tiba dan para pelaku melarikan diri. 3 remaja yang tertinggal rombongan berhasil ditangkap polisi. Tiganya mengaku hanya ikut-ikutan melakukan penyerangan usai mengikuti pesta minuman keras. Mereka tidak mengetahui motif penyerangan. Dia waktu datang berapa banyak? Banyak sekali. Naik apa itu? Naik motor. Naik motor. Apa yang dia lakukan, Pak? Ini dia. Pintu. Dia mau robohkan begitu. Iya. Menyerang tiba-tiba begitu. Dia pakai apa tadi? Menyerang, Pak? Dia pakai busur batu. Itu motor apa dipakai. Ada yang sempat kena atau bagaimana? Ada. Satu orang. Apanya yang kena, Pak? Ya. Apanya yang kena? Lengannya. Lengannya busur ya? Iya. Oh, di Bayangkara rumah sakit. Kejadian Yang keberapa kali? atau Berapa kali, Pak? memang ada? Oh, itu dibikin pintu. Iya. Kalau Mama Bin sebelumnya ada. Karena dia akses jalannya di sini, Pak. Iya, kalau dia jalan di sini pasti. Tapi pernah ada permasalahan sebelumnya atau apa? Tidak ada. Tidak ada, Jipadi? Iya, enggak ada. Akibat penyerangan, 1 warga terluka terkena anak panah pada lengan kanan. Korban hingga kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Polisi masih menyelidiki kepastian motif penyerangan sekaligus memburu kawanan pelaku yang diketahui dari Takalar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.